Kali ini, kita akan coba bedah sebuah topik yang cukup rumit, tapi kita akan buat jadi lebih jelas dan menarik. Dan semuanya ini berdasarkan sebuah laporan yang sangat penting. Nah, ini dia pertanyaan besar yang ada di benak banyak investor dan ekonom. Apa betul dolar AS akan lengser dari tahtanya? Kebetulan, sebuah laporan baru yang besar memberikan kita gambaran yang sangat menarik tentang kemungkinan jawabannya. Oke, kita langsung selami aja ya. Kita akan membedah prediksi resmi untuk tahun 2026 dari Goldman Sachs buat melihat kira-kira apa sih nasib mata uang paling penting di dunia ini. Jadi, apa sih inti prediksi dari Goldman? Nah, menurut kata-kata mereka sendiri, dolar AS itu sedang menuju sebuah penurunan landai. Gampangnya gini, ide utamanya adalah seiring ekonomi negara-negara lain mulai pulih dan menguat, performa ekonomi AS yang tadinya super unggul itu bakal mulai lebih normal. Nah, inilah yang pelan-pelan akan menekan nilai dolar ke bawah. Yang lebih menarik lagi, laporan ini bilang kalau dolar itu nilainya masih dianggap kemahalan sekitar 15% atau overvalued. Dan ini bahkan setelah memperhitungkan beberapa penurunan yang sudah terjadi di tahun 2025 loh. Artinya, ya, masih ada ruang bagi dolar untuk turun lagi. Biar kita lebih paham alasannya, kita perlu kenalan dulu nih sama satu konsep kunci yang mereka pakai. Namanya adalah senyum dolar atau the dollar smile. Dan konsep ini, wah, benar-benar pas banget untuk menjelaskan prediksi mereka. Jadi, posisi kita sekarang ini ada di dasar senyumannya, yaitu zona di mana secara historis, dolar itu justru cenderung melemah kalau pertumbuhan global sedang stabil. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lihat gimana efeknya ke negara-negara lain. Soalnya, pergeseran nilai dolar ini kan efeknya kayak domino, bisa kemana-mana. Yuk kita keliling dunia sebentar. Kalau kita lihat Eropa, ini jadi kayak kisah dua mata uang. Euro diprediksi bakal diuntungkan dari pelemahan dolar, sementara pound Inggris, ya kelihatannya bakal jadi yang paling ketinggalan di antara mata uang Eropa lainnya. Geser ke Asia, laporan ini memprediksi ada penguatan yang moderat untuk yen. Untuk yuan Tiongkok yang valuasinya dianggap masih rendah, kelihatannya akan naik pelan-pelan tapi stabil. Nah, yang diprediksi bakal punya performa kuat justru mata uang yang terkait teknologi, seperti won Korea. Tapi, ya namanya juga prediksi, pasti nggak ada yang 100% dijamin kan? Laporan ini juga hati-hati banget. Mereka menjelaskan juga risiko-risiko utamanya apa saja yang bisa bikin dolar ini melenceng dari perkiraan. Kita bisa bayangkan ini seperti tarik tambang deh. Di satu sisi, dolar bisa saja terdorong naik lagi kalau keistimewaan AS atau US exceptionalism itu bangkit lagi. Tapi di sisi lain, dolar juga bisa ketarik turun lebih dalam kalau misalnya risiko resesi di AS makin besar. Oke, sekarang kita coba lihat lebih jauh lagi yuk. Nggak cuma sampai tahun 2026. Laporan ini juga memberi kita prediksi yang menarik banget sampai ke tahun 2035. Jadi tren jangka panjang ini sebenarnya hanya memperkuat prediksi jangka pendeknya. Intinya, dolar diperkirakan akan terus turun pelan-pelan tapi pasti selama dekade berikutnya, sampai nilainya kembali ke angka wajar historisnya. Nah, ini dia angka-angka pastinya untuk pandangan jangka panjang tadi. Kelihatan kan, bakal ada pergeseran yang lumayan signifikan, terutama untuk mata uang seperti yen Jepang dan yuan Tiongkok, kalau dibandingkan dengan dolar. Oke, prediksinya sudah jelas. Tapi sekarang pertanyaannya, penurunan landai dolar ini artinya apa sih buat kita? Buat kehidupan dan keuangan kita sehari-hari? Nah, ini poin yang penting banget untuk dicatat ya. Laporan ini membedakan antara nilai dolar dengan dominasi dolar. Jadi prediksi ini tuh soal nilainya yang turun, bukan soal perannya sebagai mata uang utama dunia yang bakal diganti. Ini cuma soal harganya saja yang sedang menyesuaikan diri. Nah, bagi para investor, pergeseran ini justru bisa jadi peluang baru loh. Laporan ini menyoroti adanya potensi di mata uang yang sifatnya pro-cyclical, artinya mata uang yang cenderung ikut menguat kalau ekonomi global lagi bagus, dan juga di pasar negara berkembang. Jadi ini bisa berarti ada pergeseran investasi dari aset-aset di AS ke negara lain untuk diversifikasi. Lebih spesifik lagi, laporan ini melihat ada potensi imbal hasil yang kuat dari mata uang seperti Real Brasil dan Rand Afrika Selatan. Jadi, laporan ini sudah memetakan jalur penurunan dolar yang kelihatannya landai dan berbasis data. Tapi, di dunia yang serba tidak pasti ini, kita jadi berpikir kan, kira-kira kekuatan apa ya yang bisa mengubah turunan landai ini menjadi sebuah jurang yang curam? Nah, ini pertanyaan menarik untuk kita renungkan sama-sama sambil kita lihat perkembangan ekonomi global ke depannya.